nama yang indah, nama Yesus, haleluya. Itu nama yang indah, dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Oh haleluya, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Amin, haleluya. Itu nama yang indah, nama Yesus, haleluya. Itu nama yang indah, dari surga, oh termulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Oh haleluya, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Amin, haleluya. Itu nama yang indah, nama Yesus. Amin, haleluya. Itu nama yang indah, dari surga, oh termulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Haleluya, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Amin, haleluya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di atas bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu nama yang indah, nama Yesus, haleluya. Itu nama yang indah, dari surga, oh termulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Oh haleluya, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Dalam nama Yesus, itu nama yang indah, nama Yesus, haleluya. Itu nama yang sempurna, nama yang termulia, nama yang kudus, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Oh haleluya, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung, mulia, kudus, dan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Itu nama yang indah, nama Tuhan Yesus, haleluya. Itu nama yang sempurna, dari surga mulia. Ku serahkan semua kekhawatiran-Mu kepada Tuhan. Tuhan akan pelihara hidup kita dalam nama Yesus, nama yang sempurna yang kupuja. Amin, haleluya. Nama Tuhan Yesus Kristus,
nama yang aku mulia. Itu nama Bapakku, nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang sempurna, nama yang ku cinta. Segala lutut bertelut, segala lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Itu nama yang indah, nama Yesus. Haleluya. Itu nama yang indah dari surga mulia. Oh, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Oh, haleluya, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Amin, haleluya. Terima kasih Bapa. Sucikan hati kami, sucikan mulut kami, hamba-Mu Bapa. Izinkan aku, hamba-Mu Bapa, untuk baca firman-Mu. Ampuni dosaku, ampuni kesalahanku Bapa. Tolong ya Bapa, Roh Kuduskan pimpin hidupku, Roh Kuduskan tuntun hidupku Bapa. Ampun Yesus, sucikan kami. Sebentar firman-Mu selalu ada di dalam hati kami, supaya kau tidak berdosa kepada Tuhan. Terima kasih buat rahmat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat segala-galanya Bapa. Oh, luar biasa Yesus, Tuhanku yang sangat ku cinta, yang ku sembah kekal selama-lamanya. Semua kekhawatiran, segala sakit, segala masalah, semua diusir dalam nama Yesus. Engkau menjadi sumber kekuatanku, sumber segala-galanya. Tuhanku, juru selamatku. Sekali lagi Bapa, ampuni dosaku, kejahatanku, kesalahanku, kelemahanku. Ampuni Bapa. Roh Kudus tuntun kami, supaya kami melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tepat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba menakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Dia Yesus Kristus pada Selasa malam tanggal 1 Maret 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah izinkan dipelihara kita dari pagi sampai malam ini menjelang kita tidur istirahat. Terlebih dahulu kita datang kepada Yesus, nama di atas segala nama, yang setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur, saya bersyukur, bersukacita kepada Dia Yesus Kristus Bapa kita yang senantiasa memberikan kesempatan, memberikan kita sehat, untuk kita selalu ada di dalam rumah Tuhan, untuk kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Sebab hanya Dia sumber segala-galanya, yang memberikan saya sehat bersama Bapak Ibu, yang memberikan perlindungan, keselamatan, yang memberikan damai sejahtera, yang nomor satu memberikan keselamatan, tempat kita nanti di surga buat selama-lamanya. Waduh, saya rindu betul untuk selalu berjumpa dengan Tuhan, karena nanti saudara, kita akan menikmati tempat kekal yang sama-sama kita rindu-rindukan. Ya, kalau saudara sudah pernah ke Israel, saya sendiri rindu tuh berangkat ke Israel. Itu baru Israel di dunia, apalagi nanti di surga luar biasa, jauh yang tak terhingga. Perbandingannya 1 banding tak terhingga. Itu sempurna di surga. Sukacita kekal selama-lamanya. Karena di dalam kerajaan Allah ada kebenaran, ada damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus bersama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita semangat terus Bapak Ibu ya. Jangan pernah ikutin males, jangan pernah ikutin jenuh itu. Kalau ada malas, ikut jenuh, bosan, ya untuk Tuhan itu berarti datang dari iblis, datang dari kedagingan kita. Kita tinggalkan daging kita, harus kita kuasai diri. Makanya pentingnya kita dipimpin Roh Kudus. Karena buah Roh Kudus akan ada 9 buah. Yang pertama kasih, supaya kita selalu cinta kasih kepada Tuhan dan dikunci dengan pengendalian diri. Ya, ada self control ya, ada pengendalian di atas dalam hidup kita. Untuk kita membangun diri kita, untuk selalu
berpegang teguh kepada janji Tuhan. Amin. Saya mau baca Filipi pasal 4 supaya kita selesai Filipi pasal 4. Besok kita masuk di kitab Kolose. Haleluya. Kitab Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Amin. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru-baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1 kali 2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kau utamakan bukan pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sampaikan salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Ayat 23 terakhir. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, yang kita sudah nikmati bersama penuh dengan sukacita. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 23. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua yang rajin baca Alkitab, rajin renungkan firman Tuhan, merasa haus laparkan firman Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Lukas 11 ayat 28, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang pelihara. Kita mau simpan firman Tuhan dalam hati kita. Dan kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia. Dan kita taat menjadi pelaku firman Tuhan. Dengan yang pertama, ada 3 hal lagi yang saya mau sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, dikatakan di sini, aku sangat bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Di dalam Yesus ada sukacita, saudara. Ya, seperti dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Ini beda, saudara. Kita di dalam Yesus memiliki suatu paradigma yang sehat, memiliki pandangan yang sehat. Harus kita bersukacita di dalam Tuhan. Ini firman Tuhan. Kita akan disuruh menjadi pelaku firman. Biarpun faktanya kenyataan kalau kita saudara punya masalah, ada problem, ya. Tapi harus ikuti firman Tuhan. Bersukacita berarti kembali kepada firman Tuhan, katakan kita harus ada kasih kepada Tuhan. Dan pimpinan Roh Kudus kan menuntun kita. Karena apa? Buah Roh Kudus dikatakan ada kasih yang pertama. Dan yang ke-9 apa? Penguasaan diri. Jadi biarpun kita di dalam pergumulan, mungkin ada kesakitan, mungkin lagi sedang perekonomian, apapun sedang masalah apapun, tapi kita harus memiliki suatu pandangan sehat di dalam Tuhan. Jangan ikuti kedagingan. Kalau ikut daging saudara susah, ikutin susah terus. Kalau saudara susah, maka jadilah susah terus. Tapi kalau ikuti firman, jadilah sesuai dengan iman kita. Jadilah kebenaran firman terjadi. Bersukacita di dalam Tuhan artinya dalam seluruh aspek hidup kita, sentralnya Tuhan Yesus. Kita belajar, saya sudah kali-sekali selalu saya berkata kepada Bapak Ibu, jadikan tahun 2022, biarpun 2 tambah 2 Tuhan itu angka kedagingan. Kita buang angka kedagingan menjadi 6 dibalik menjadi angka 9. Coba angka 6, angka kedaging. Tapi kita balik menjadi angka 9. Angka 9 bicara Roh Kudus. Supaya hidup kita sentralnya Roh Kudus, sentralnya Tuhan Yesus. Kalau sentralnya Tuhan Yesus, aku sangat bersukacita di dalam Tuhan. Karena konteksnya kita. Karena di dalam Yesus, sentralnya Tuhan Yesus. Maka kita jadikan apapun pergumulan saudara, berserah total kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Mazmur 37 ayat 5.
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka dia akan bertindak. Ini sentralnya Tuhan Yesus. Hidup kita harus sehat, maka pentingnya saya katakan, rohani kita harus sehat, rohani kita sehat, jasmani sehat, kalau kita pandang kepada Tuhan Yesus. Biarpun kondisi kita mengalami kekurangan, mengalami pergumulan, mengalami kesusahan, apapun juga, sentralnya Tuhan Yesus. Buktinya, Tuhan Yesus pada waktu di atas kayu salib, waktu dia di Taman Getsemani, secara manusia, dia bilang Yesus waktu berdoa kepada Bapa di surga, kalau bisa cawan ini terlepas dari aku. Tapi karena dia sentralnya Tuhan Yesus adalah Bapa, sentral kita Bapa di surga, dia berkata, itulah bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Artinya, supaya kita sentralnya Tuhan Yesus. Apapun, sesulit apapun, serumit apapun, sekompleks apapun, seberat apapun pergumulan persoalan kita, sentralnya Tuhan Yesus. Maka kalau sentralnya Tuhan Yesus, Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita. Itu yang pertama. Dan kedua, belajar saudara, kita selalu mengucap syukur dalam segala perkara. Apalagi di situasi ekonomi saat ini sulit, pandemi COVID-19, Omikron. Bisnis lagi susah, pekerjaan lagi susah, apapun lagi susah saat ini Bapak Ibu. Peristiwa perang Ukraina dengan Rusia itu membuat kita susah. Perekonomian berdampak, kalau ini terus-terusan berdampak pada ekonomi global. Tetapi jangan kita pandang kepada dunia, sudah saya katakan tadi. Sentralnya kita Tuhan Yesus. Maka kalau sentralnya Tuhan Yesus, belajar kita berpada yang ada. Kita mesti siap syukur, ya. Biarpun saya cuma makan sederhana, kecap manis dengan nasi, dengan tahu tempe, dengan sayur asam, saya suka masak. Kita bersyukur, karena itu berkat Tuhan. Yang penting kita sehat rohani, karena sasaran kita di surga. Maka yang kedua, di ayat 13 katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena apa? Karena sentral kita Tuhan Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung. Belajar kita mengucap syukur kepada Tuhan. Belajar kita selalu berharap kepada Tuhan. Apapun keadaannya, sentralnya Tuhan, kita terima dengan rasa ucapan syukur. Karena sumber kekuatan itu, segala sesuatu dapat ku tanggung. Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Karena dasarnya kita selalu mengucap syukur. Seperti dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Coba saya mau baca. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, demikian firman Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Coba kalau saudara seringkali bersungut-sungut dan mengucap syukur, tidak kuat menghadapi hidup ini saudara. Sentralnya kalau kepada kedagingan kita, bukan Tuhan, kita tidak kuat. Karena menurut daging manusia nggak pernah puas. Tapi kalau sentralnya Tuhan Yesus, belajar kita mengucap syukur dan bersukacita di dalam Tuhan, maka kita dapat katakan yang kedua, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, karena Dia Yesus yang memberikan kekuatan buat kita. Jadi yang kedua tetap sentral Tuhan Yesus, belajar mengucap syukur, dan kita percaya, yakin Tuhan akan memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, coba kita lihat, kita baca saudara, ya puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan, biar apapun yang kita menghadapi, apapun semuanya. Ayat 19 yang ketiga, kalau kita sentralnya Tuhan Yesus, yang ke-19 yang ketiga, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, murka kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Kalau sentral kita Tuhan Yesus, apapun kesulitan kita, mungkin kita dalam keadaan kekurangan, mungkin menghadapi kesulitan apapun, tapi sentral Tuhan Yesus, pandangan rohani kita sehat, yaitu Tuhan sanggup memenuhi segala keperluan kita. Pandangan kita sehat. Kalau kita menurut pandangan manusia, impossible, mustahil. Tapi Tuhan berfirman, saya kasih ayat terakhir, Lukas pasal 1, yang berkaitan Allah sanggup melakukan segala perkara, segala keperluanmu. Di ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, murka kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Karena apa? Lukas 1:37. Demikian firman Tuhan. Ini Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan kita luar biasa, dahsyat. Dia sanggup melakukan seperti di ayat 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2 dikatakan, engkau tahu, engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan rencanamu tidak pernah gagal. Rencana apa? Rencana damai sejahtera, rencana sukacita, rencana kehidupan kekal di surga buat selama-lamanya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berpusat kepada Kristus. Serahkan semua persoalanmu dalam tangan Tuhan. Tuhan akan pelihara hidup kita. Karena Tuhan berkata tadi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, murka kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Itu nama yang indah,
nama Yesus. Haleluya. Itu nama yang indah dari surga, mulia, bimbang takut diusirnya hati susah tidurnya. Oh haleluya, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Sentralnya kita Tuhan Yesus. Itu nama yang indah, nama Tuhan Yesus. Haleluya. Itu nama yang indah dari surga, termulia. Oh bimbang takut khawatir, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera, Dia memberikan penghiburan. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Haleluya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus akan berkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Sentralnya Tuhan Yesus. Tuhan akan pelihara hidup kita kekal sampai selama-lamanya. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.